Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya di dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengantar manajemen. Perlunya dan pentingnya belajar tentang pengantar manajemen itu adalah mengarahkan rekan-rekan semua nanti ke depan supaya menjadi seorang manajer-manajer yang handal di bidangnya. Adapun mata kuliah pada hari ini kita membahas tentang konsep dan sejarah ilmu manajemen. Di dalam konsep dan sejarah ilmu manajemen ini, materi yang kita akan bahas adalah konsep manajemen, yaitu termasuk dari bagaimana menjadi orang yang akan menerapkan dari manajemen tersebut, kemudian juga sejarah dan ilmu manajemennya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini supaya mahasiswa mampu mempelajari konsep dan sejarah ilmu manajemen di era digital dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kecepatan mempelajari konsep manajemen dan sejarah ilmu manajemen. Jadi di dalam konsep ilmu manajemen pada akan kita bahas ini, beberapa pakar menjelaskan tentang manajemen itu sangat penting. Kenapa manajemen ini penting? Karena setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari membutuhkan manajemen. Manajemen itu sendiri adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada, mulai daripada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya keahlian, dan sumber daya teknologi dan informasi. Karena itu pengaruh manajemen saat ini sangat penting sekali di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dunia kerja. Pada kesempatan ini di era digital yang saat ini adalah mempengaruhi pola pikir kita agar kita mampu menjadi cakap digital. Karena itu perlu fondasi dan dasar kita menjadi seorang yang mengerti tentang manajemen tersebut. Kemudian definisi manajemen menurut Mary Potter College di tahun 95 bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Banyak sekali pakar-pakar mengatakan tentang manajemen ini. Selanjutnya adalah tentang bagaimana ilmu karena merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Kemudian secara rasional, manajemen itu sebagai sebuah pandangan yang didasarkan pada pikiran yang rasional. Selanjutnya, pimpinan dan kompetensi level manajerial ini tentunya membekali rekan-rekan menjadi seorang manajer yang lebih baik. Rekan-rekan semua, sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, apa yang mau disampaikan atau ada pertanyaan mengenai soal manajemen? Silakan. Ada yang mau bertanya, boleh tulis tangan, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Kak Gesa, bagaimana? Kalau manajemen sendiri itu kalau di perusahaan Ya. itu apa aja apakah dari yang Bapak sebutkan tadi itu dibutuhkan atau hanya kayak strukturnya atau semuanya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Karena dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, manajemen dalam sumber daya itu sangat penting karena menyangkut tentang sumber daya manusianya, orang yang melakukan aktivitas dalam pekerjaan tersebut. Kemudian tentunya ada bahan baku yang akan dikerjakan. Dari bahan baku itu perlu ada perhitungan secara modal untuk persiapan sebagai investasinya, dan juga perlu ada orang-orang yang kompeten di bidangnya, di bidang bagaimana pengolahan fabrikasinya dan sebagainya. Dan tentunya ada dukungan dari teknologi dan informasi. Itu sangat penting dikerjakan karena ya dari siklus itu di pengantar manajemen ini kita akan diarahkan untuk memperhatikan pola pikir kita menjadi orang yang smart, orang yang mampu berpikir ke arah yang lebih baik. Selain pada KKSnya, ada lagi pertanyaan tentang manajemen? Silakan, satu orang lagi lah. Enggak, silakan. Ada yang bertanya tentang manajemen. Ini seputar manajemen ini sangat penting sekali untuk diketahui rekan-rekan semua. Ada? Silakan tunjuk tangan. Masih ada? Mungkin Kak Wira, bagaimana Kak Wira? Silakan. Ya, baik Pak. Ya. Untuk manajer sendiri kan kalau dalam perusahaan
Ya, betul. Apakah kompetensi manajemen itu bisa diasah? Baik, pertanyaan luar biasa. Kompetensi manajemen itu perlu diasah bagi pemimpin-pemimpin yang nantinya akan bersifatnya regenerasi. Mengasahnya dengan 3 hal. Yang pertama itu knowledge, pengetahuan. Jadi banyak hal yang harus dia ketahui sehingga dia bisa berkontribusi untuk masa yang akan datang. Yang kedua adalah kompetensi. Dia harus mampu menyelesaikan, mengambil suatu keputusan dan juga bagaimana berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tentang attitude, sikap, yaitu perlu diperhatikan. Itu demikian mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang teori-teori selanjutnya setelah yang satu ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi.